Bal, Firman Ardiansa. Kalau kayak gini gimana situasinya? Firman Ardiansa. Apa yang dilihat? Apa Felix yang dilihat kayak gini? Ini lawannya close defense ini. Apa? Ini lawan Makau. Apa Harry yang dilihat nih? Baru lihat juga ini Bang. Tadi yang di play belum lihat. Ini lawan tim begini ya. Lihat defense-nya aja begini kan. Dari sini apa kesimpulannya nih? Nanti jadi faktor penyebab kita sulit lawan tim yang di atas ini nih di sini. Apa Felix? Bisa ngeliat nggak pertandingan kayak gini? Hmm? Nggak bisa. Ayo nih pertandingan masih gampang ini. Apa yang kalian lihat di sini? Indonesia dengan lawan seperti ini, apa yang dilihat? Analisisnya apa? Bisa diurai nggak? Hmm? Ayo, nanti sembari kalau udah bisa yang ini baru bahas lawan Arab sama bahas lawan Afghanistan. Apa nih? Nggak ada yang bisa? Masih gampang loh ini. Coba Ayo, ulangi sekali lagi, Coach. tak keburu peluit panjang. Ayo ngeliat sedikit aja nih. Sembari nunggu Ayo, pertandingan. Apa yang dilihat pokoknya? kalau dari saya ketika diumpan ke Firman, posisi badan Firman udah mengarah cuma satu arah doang sih, Coach. Jadi nggak lihat ke depan. Padahal di sana bisa serangan dengan cepat gitu, Coach. Soalnya kan defense-nya masih belum siap, belum dalam posisi yang siap untuk menjaga. Di sana harusnya bisa dimanfaatin. Ada yang lain?
Saya Silakan. Bang, Ya, itu kan posisi defense-nya musuh itu sebenarnya kurang terorganisir masih. Tapi pemain Indonesia ini dia kurang bisa memanfaatkan karena fokusnya hanya sibuk melihat bola. Sedangkan masih ada space-space yang kosong seperti lebar lapangan yang kurang dimanfaatkan. hmm, Pergerakannya juga itu tadi ada yang dari nomor 11 eh, seharusnya bukan space yang itu yang dia tempati tapi harus ada pilihan space yang lain. ya, Jadi itu yang bikin lambat ketika membangun serangan. Seharusnya ada pilihan tempat yang lain. oke. Yang lain, ini baru sebentar loh videonya. Nanti akan berdampak ini. Kenapa kita kesulitan lawan Arab, kenapa kesulitan lawan lawan Afghanistan dari sini. Intinya masalah fundamen, masalah pemahaman struktur taktik penting. Memang ada shoot on goal, tapi detail konstruksinya mesti kelihatan, strukturnya mesti kelihatan. Nggak ada lagi? Kalau nggak ada, saya yang bedah nih. Ya kita terbiasa ngebedah gitu. Kalau menurut teman-teman ini pemborosan nggak kayak gini? Borosan Bang. Kenapa bisa boros? Terlalu banyak move-nya, Coach. Padahal Iya, lawannya iya bagus ngerti defense. terlalu banyak moving. Kenapa? Kenapa jadi boros? Gerakannya nggak efektif, Coach. Nggak efektif itu kenapa? Jangan cuma bilang nggak efektif ya kenapa nggak efektif? Penyebab nggak efektif apa? Indikatornya apa kan gitu? Nggak efisien apa? Nggak efektif apa? Nggak adaptif apa kan begitu? Jangan cuma sampai kata efektif nggak efektif doang. Itu kan kesimpulannya. Nah itu yang buat boros dari segi permainan. Yang saya lihat itu kayak yang progresi bisa dilakukan dengan baik, tapi itu kurang bagus coach untuk pemilihan tempat yang menerima bola. Jadi Ya progresinya itu lebih tidak tercipta coach. nggak nggak efektif berarti kan di sini tidak tidak ada tujuan yang jelas kan gitu. Tujuannya setiap setiap langkah yang dilakukan, setiap aksi yang dilakukan tidak memiliki tujuan yang jelas yang terkait dengan kebutuhan permainan. Kan begitu. Nah, apa penyebabnya? Kan gitu. Supaya nantinya dia bisa efektif tuh gimana? Kan harus tahu penyebabnya. Kan gitu kan kita ngebedahnya kan. Apa saya yang bedah nih? Ayo, yang bedah nih. Boleh saya bedah? Boleh nggak? Boleh, Coach. BCA atau Mandiri? Oke, ini basic sekali ya. eh Penyebab efektif atau tidak kan balik lagi tergantung pembacaan permainan. Pembacaan permainan artinya membaca posisi lawan, membaca bagaimana si lawan mengorganisasi pertahanannya, kan seperti itu. Oke, di sini coba kita lihat. Ini gerakan-gerakan ini untuk apa?
Apa tujuannya? Ada nggak ini gerakan? Ini gerakan yang Anca ke kiri, Firman ke tengah. Relevan nggak dengan pertahanan yang ada? Nggak ada, Coach. Nah, penyebabnya apa dia bergerak? Bisa jadi ini pemain tidak memahami. Kan gitu. Yang mengakibatkan gerakannya, serangannya tidak efektif, gerakannya nggak efisien. Ke situ nggak arahnya jadinya. Iya, Coach. Padahal defense-nya juga masih jauh tuh di sana. Kan gitu. Artinya kan tergantung pembacaan permainan. Sehingga, oh ya, defense begini mah pemecahan masalahnya nggak harus pakai Cortina. Ngapain pakai Cortina orang defense-nya di sini. Kan gitu. Kalau hasil membacanya benar. Artinya kan Iya, persepsi Coach. dulu kan. Persepsi. Kalau misalkan dengan defense seperti ini, kita ambil contoh. Mungkin teman-teman nanti bisa lihat contoh paling gampang tuh kalau ketemu tim-tim yang bagus seperti Brazil misalkan melawan tim yang di bawahnya tuh kelihatan nih. Misalkan dia setup dulu Iqbal di sini, oke, terus Firman di sini, Anca stay di sini. Ini kan lebih efisien untuk pertamanya, ya kan? Terus ini satu orang di sini aja lawan dua orang. Artinya kan pemain yang nggak pegang bola bukan sibuk pada gerakan, tapi apa yang terjadi di sini, ya atau enggak? Supaya bisa menghasilkan pergerakan yang efektif dan bensin yang efisien. Gitu enggak? Iya, Iya, Bang. Coach. Nah, jadi ini masalah fundamen, balik lagi masalah bagaimana melihat membaca permainan gitu. Jadi kita bisa ngelihat di sini ini tidak efektif, ini tidak efektif. Udah mulai ya tandingan? Jadi kalau kita lanjutkan berarti hmm, ini kan nggak ngaruh. Ini nggak ngaruh. Harusnya dia bisa terus di sini, bisa silang antara Firman, Firman yang di sini, oke. Nanti Iqbal yang masuk. Jadi dia ambil ke sini, Iqbal bisa syuting. Cari gap-nya ya, Coach. Nah, Firmannya ke sini. Kan lebih gampang ngadepin Iya. lawan begini. Tapi kenapa harus muter-muter? Gitu. Itu dulu. Kalinya kan baru LFO baru faktor penunjang. Nanti kelihatan. Tadi kan alasannya sudah saya berikan. Kenapa pemain Indonesia begitu. Nah, itu kan kalau saya sih berpikirnya seperti ini. Masalah-masalah ini ya, ini tanggung jawab kita semua. Kenapa pemain kita seperti itu? Itu kan hasil dari masa lalu kan? Masa yang sekarang hasil masa lalu. Tapi kalau kita nggak terbuka, nggak siap mengevaluasi diri kita ya susah. Akhirnya tetap kita merasa kita hebat, kita hebat, kita hebat. Padahal masalahnya masalah fundamen. Gitu. Ya, terus juga jangan kayak tadi Felix. Oh ini kurang efektif. Ya kurang efektif tuh penyebabnya apa? Harus mampu dijabarkan, dijatimkan, dijatengkan. Oh ini kurang efektif. Ya kurang efektif apa Harry? Ini kurang efisien apa? Bedanya efisien sama efektif apa? Kan gitu. Jadi kita menjelaskan itu dengan namanya menganalisa itu mampu mengurai strukturnya seperti apa, faktor-faktornya apa aja. Jangan cuma jadi gini. Kadang saya tuh malesnya begini. Saya kalau ngasih tahu di awal, terus saya sampai pada poin kesimpulan, ya kan? Misalkan, oke kesimpulannya tuh begini loh. Terus Tino bilang misalkan, iya saya setuju coach.
bisa setuju bagaimana sementara tidak tahu cara nyampe saya ke kesimpulan. Ngerti nggak maksudnya? Ya, itu yang saya nggak mau di sinau bareng. Makanya saya nggak mau ngambil kesimpulan di awal, teman-teman dulu yang harus mengurai supaya sampai pada kesimpulan yang sama. Ya kan? Kalau di Instagram kan gitu. Oke, sepakat coach. Ya, untuk saya nyampe kata sepakatnya ini, kesimpulannya ini teman-teman melakukan enggak? Jangan di kesimpulannya doang lalu dianggap kita sepakat, sepaham, nggak bisa. Salah tafsir ada. Iya, sementara bisa jadi sepakatnya dia. Karena untuk menyenangkan isi hati dia, apa yang dia pikirkan, tapi penelusuran untuk sampai kesimpulan tidak tercapai sebenarnya. Itu nggak boleh terjadi di sinau bareng. Makanya teman-teman kadang langsung ke kesimpulannya. Ya, misalkan masalah amplitude, ini masalah nggak ada progresi. Tidak, bagaimana progresi ini menjadi masalah? Itu yang dibedah dulu. Jangan langsung pada kesimpulan. Tadi Felix tuh kejadian tuh, ini kurang efektif. Ya ngerti, kita tahu ini kurang efektif. Makanya kita bahas penyebabnya apa. Ah, nggak efisien. Penyebabnya apa? Rupanya gara-gara di awalnya doang masalahnya. Jadi mau lanjut yang tadi? Gas, coach. Gas-gas aja. Kene luwe, Cuk. Asik. Masa Indomie sih, coach. Dasmu. Ya kan, tadi kan masalah ini. Sekarang Tino deh. Coba kita tes Tino ya, Felix ya. Oke. Iya, kita tes. Oh, nggak ngerti, pecat aja. Silakan teman-teman ngelihat di pertanyaan ini. Silakan, saya pengen tahu menganalisanya seperti apa penyerangan dari Indonesia melawan Makau. Oke, kita kembali ke layar pemirsa. Dari sini, ya, silakan. Dilihat dulu. Kalau perlu diulang, saya ulang nanti. Boleh dibalik polanya, boleh dirinci dari awal. Jadi boleh dari umum ke khusus, atau dari khusus ke umum boleh. Dari yang general ke spesifik, spesifik ke general. Boleh. Perlu diulang nggak? Tino, perlu diulang nggak? Perlu, coach. Perlu. Ah, lama banget. Gimana mau menang pertandingan? Lama. Ini baru berapa detik cuma. Silakan yang lain yang punya pandangan, Erik atau siapa silakan. Erik udah dengar tadi, curang. Yo, pengen tahu cara nganalisanya gimana. Apa yang dilihat dari personal attack ini atau permainan ini? Silakan. Ulang lagi nggak? Eh? Ulang lagi nggak, Tino? Diketawain sulit loh. Hah? Tiga aja. Muter 3 kali. 3 kali 2, 6. Ini kan satu video dua kali muter ini. Dan 6 pertandingan. Kapan kelarnya analisanya? Lagi nggak? Jangan belaga minum ya, Felix ya. Coba dulu. Anda bingung itu, coach. Coach, udah dikasih kata kuncinya tadi, coach. Apa itu? Tuh? Nggak efektif.
nggak Kita efisien. kita harus bisa ngerasain bahwa ini serangan ini seperti apa sih, kan gitu. Bisa ngeliat ini efektif atau enggak. Yang disebut efektif tuh apa sih parameternya, indikatornya, kan gitu. Dibilang nggak efektif tuh indikatornya apa. Jadi tidak subjektif, tidak juga kita seperti penonton. Aduh, kena tiang, itu kan penonton, ya enggak. Penonton mah senang-senang aja. Aduh, kena tiang, hampir ya kita golin, itu penonton. Aduh, sepatunya bagus si Anca, penonton. Penjualan sepatu biasanya tuh, football boot lah. Tuh. Kita pelatih nih sekarang perspektifnya. Kalau memang tidak efektif tuh gimana? Kalau memang efisien tuh gimana? Kalau memang dibilang bagus tuh gimana? Ini menurut Tino serangan ini bagaimana? Itu aja dulu. Menurut saya bagus. Oke, sampein argumennya. Nggak bagus. Oke, sampein argumennya. Udah diputar lagi nih tandingannya. Sampai 12 sudah. Kalau perlu di stop, saya stop. Tenang aja, saya mah jadi juru megang handphone, megang laptop aja. Stop, Coach. Nah, ini mungkin sampai tuh yang pojok sana itu, Coach. Siapa? Yang Yang dari mana? anchor itu ke kiri itu harusnya bisa lebih Ini, maju lagi. ini, Bukan yang belakang. ini nih. Bukan, Yang Coach. ini. Pemain Indonesia, Coach. Yang pojok mana? Pojok kan Ini nih, banyak. apa ini? Siapa sih itu? Iqbal ya. Ah, Kak Iqbal bisa lebih memanfaatkan ruang ke depan itu harusnya. oh gitu ngeliatnya. Oke. Saya kencing dulu bentar ya. Waktu tunggu, Coach. Itu opsi apa? Inian pertama. Ini juga si Tak dulu. Sebelum ke situ, generalnya dulu deh. Melihat ini apa? Melihat pertandingan ini bagaimana? Efektif atau salah, tidak? Bagus atau tidak gitu? apa serangannya? Yalah. Serangannya kalau saya sih sementara ini masih bagus, Coach. Cuman sedikit terburu-buru kayak si Adriansa ini kan nggak ada tekanan, dia bisa melihat temennya waktu masuk ini cari ruang di depan itu. Sambil nunggu Iqbal untuk bisa lebih menekan lagi. Karena lawannya close defense ya. Gimana Felix? Gimana Felix? Coba ceritain ulang tadi jawaban Tino. Kan lawannya close defense, coach. Jadi nggak ininya nggak usah keburu-buru untuk Ya namanya Indonesia megang bola ya lawannya defense. Ya, maksudnya lawannya nggak terlalu menekan, Coach. Jadi jangan buru-buru mindahin bola dulu sambil cari memanfaatkan ruang yang ada. Gitu. Kenapa jangan buru-buru? Nah ini kan masih jauh dia di umpan temennya masih bisa memanfaatkan ruang ke depan harusnya. Oh gitu. Buru-buru geraknya apa buru-buru passingnya? Eh kalau coba majuin dikit, Coach. Apanya dimajuin nih? Ini apa play. Wasitnya atau Ah, ini harusnya si Iqbal juga bisa lebih naik lagi. Nah, saat ini pun umpan ke pivot posisinya belum terlalu bagus, bisa dikembalikan lagi juga untuk cari ruang. jadi kesimpulannya gimana? Terlalu
Pengen buru-buru menyerang, keburu masuk ke dalam aja, ke depan aja tuh. Akhirnya dia bisa cari, masih bongkar lagi, cari ruang kosong lagi. Kenapa nggak nggak cepet selesaiin aja? Karena ruangnya masih penuh kok sama lawan. Karena lawannya close defense. Kalau buru-buru semakin ruang tembaknya juga gampang ketutup lawan. Nggak juga. Ah. Jadi ini efektif apa enggak nih? Efektif atau enggak? Nah, karena enggak maksimal kok sakitnya kalau buru-buru. Yakin. Yakin kalau buru-buru enggak maksimal menurut saya. Saya bilang buru-buru maksimal kok. Buru-buru diselesain maksimal malahan. Ya, jadi kalau kita lihat dari strukturnya, dari sini dulu nih. Oke, ada sesuatu yang tidak relate, tidak nyambung antara menyerang dan bertahannya. Sementara kita kan selalu pada prinsip bagaimana mengambil keputusan yang cepat dan solusi yang tepat. Oke, jadi pemain pemain futsal itu harus punya keputusan yang cepat dan solutif atas segala masalah yang ada. Oke, sampai sini kalimatnya clear ya. Nah, masalah yang ada harus dibaca dengan penggunaan central vision, dengan pemahaman prinsip umum penyerangan, dengan elemen-elemen taktik yang ada. Oke, sehingga memberikan keputusan yang cepat dan solusi yang tepat. Nah, kalau keputusan cepat dan tepat itu bisa disebut efektif dan efisien. Dikatakan efektif karena sesuai dengan kebutuhan saat itu. Nah, tenaga yang dikeluarkan juga menjadi efisien karena tepat sasaran. Itu jadi indikatornya. Kalau mau dibilang efektif dan efisien. Kalau tadi Tino bilang ya harusnya muter lagi, itu jadi nggak efisien malahan. Orang nggak butuh itu kok. Kan nggak butuh itu dengan situasi close defense. Kenapa saya bisa bilang nggak butuh itu? Kita lihat nih. Jadi dalam melihatnya seperti ini dia kiper ya. Kita lihat. Ini siapa yang tengah? Anca ya. Anca ya ini ya. Ini Firman. Oke. Flank, angkor, flank, Iqbal. Pertanyaannya, dia bergerak ke sini aja untuk apa dulu? Apa yang melandasi dia bergerak? Ketika nggak ada hal yang melandasi dia bergerak, maka jelas tidak efektif, tidak efisien. Kan gitu? Apa dulu nggak ada nih? Satu. Yang selanjutnya, lawan seperti ini. Tidak ada tekanan. Kalau tidak ada tekanan, ngapain kita buru-buru? Tapi bisa dengan sedikit sentuhan sudah bisa mencapai gawang. Nih, di sini Iqbal ngeliat ke depan. Tapi ngelihatnya dia hanya sebatas pengen tahu pivot di mana, tapi tidak ngelihat secara keseluruhan. Nanti ketemu nih masalahnya. Bye-bye ya lihatnya ya. Bye-bye nih Tino, jangan salah nih. Yang tadi Nah, yang tadi saya tolak pokoknya jawabannya. Kita buktikan bahwa DKI lebih unggul dari Jatim. Anjay. Oh, udah nggak DKI, Deng. Khususnya udah hilang. Ibu kota udah hilang. Oke. Nah, ini kan maksud saya kenapa saya bilang teman-teman harus berani memberikan pendapatnya. Salah tuh nggak apa-apa. Kita timpa-timpaan di sini. Paham ya? Jadi nggak usah takut berargumen. Lihat. Oke, sekarang Anca di mana, Firman di mana? Lihat nggak?
Dengan defense yang begini, terus ngapain begitu? Nyambung nggak aktivitas ini jadinya? Nyambung nggak? Lagi, kita jalanin. Nih, berapa orang di sini? Wah, Eh? Dua. Mana pennya lagi? Iya. Berapa orang sini? gua coach. Dua. Bagaimana jaraknya? Jauh. Jauh. Oke. Di sini berapa lawan berapa? Gua lawan 1. Kita ambil sumbu di sini. Kalau situasi ini dipahami, berarti kan tinggal ada satu di belakang kan yang sama Evan kan? Pertanyaannya muncul sekarang. Niat taktiknya Firman, niat taktiknya Anca, Firman ke sini, Anca ke sini. Alasannya apa? Jadinya, alasannya apa? Relevan tidak dengan situasi ini? Solutif enggak? Solusi yang tepat bukan dengan situasi ini. Ayo. Hah? Gimana Dino? Ayo. Oh, solusi lain dari ini coach. Bukan Saya bukan Firman gitu, solusi, langsung cari ke bukan depan. solusi. Enggak solusi. Kita kan bicara taktik individual kan. Oh, Nah, alasannya ini apa? Sementara yang harus kita lihat kan adalah posisi lawan supaya keputusan kita ini dikatakan nanti efektif dan efisien sesuai dengan situasi yang dibutuhkan. Situasi yang ada kita memecahkan masalahnya sesuai. Ini kan nggak sesuai. Ketemu nggak ini nggak sesuai? Nah, artinya si Firman ini apa yang ada di benaknya, yang ditangkap apa, sehingga keputusan ini jadi kok kayak gini, berarti kan jadi nggak efektif, gitu. Dengan dua orang di sini, dua orang di sini, kenapa bela-belain ke sini? Kan jadi sama lagi dong jumlahnya, nggak unggul. gitu. Oke, terus kita lanjut. Jadi sebenarnya bisa nanti solusinya saya buat. Oke, apakah harus mikirin ini? Apa terfokus dengan ini? Ngaruhnya apa dengan ini? Apa ngaruhnya? Ada nggak? Ada. Justru ketika lawan seperti ini, bola ini harus cepat. Karena dia tidak dalam posisi apa? Organisasi pertahanan yang baik. Harus cepat malahan. Yang selanjutnya, oke, tuh. Ngaruhnya apa begini? Nggak ngaruh. Nah, di sini kita nggak bisa lihat pivotnya di mana. Nggak ngaruh. Oke, lanjut lagi. Tuh, lawan begini. 1v1. Ngaruhnya apa? Mic-nya dong, Tino. Iya, Lah kalau kita ngeliat seperti ini, ya mending boleh dicepetin dong.
Bola dicepetin ke sini, lalu ke sini. Ke sini, lawan bergerak, lalu ke sini. Kan gitu. Karena melihat pertahanan seperti ini. Tapi yang dilakukan seperti ini kan nggak efektif. Sementara dia nggak perlu ancaman yang 1v1. Dan ditambah lagi, yang dilakukan juga bukan bagaimana si lawan diajak 1v1 di sini. Enggak tuh. Karena yang dipikirkan adalah lagi-lagi tuh. Padahal ini lawan di sini kebuka. Ini kebuka. Nih, nih, tuh. Enggak. Ya, Kenapa kita harus diulang-ulang serangannya? Enggak harus diulang, justru malah Tino kayak gini. Kalau dilihat dari pertahanannya, ini nggak jelas pertahanannya. Makanya saya bilang kemarin, kita bisa lebih dari 20-0 harusnya. Kalau berhasil membaca permainan dengan taktik individual yang baik. Ya kan? Melihat lawan ada di sini, tengah lagi. Ini bisa naikkan, Evan di sini, nanti si Anca udah bisa di sini kan? Tuh, ini Firman masuk ke sini nanti. Kalau misalkan passingnya ke Iqbal. Oke, kita lanjut. Ini nggak efektif. Nah, tuh. Di sini pun, kalau lihat areanya, ini masih bisa paralela. Tuh, ya nggak? Tuh, Iya, menang coach. juga nggak? Menang jumlah di sana. Pas, pas. Elah. Oke, saya nggak tahu di benak pemain seperti apa ini. Balik lagi masalah fundamen. Lanjut. Ini kan tujuan kita passing adalah menggerakkan pertahanan lawan. Kita gerakin lawannya lah. Berapa kali lawan disorganize, nggak terorganisir dengan baik, tapi kita nggak manfaatin. Kenapa nggak manfaatin? Karena kita nggak melihat. Kenapa nggak melihat? Kenapa kita melihat tapi nggak manfaatin? Karena mungkin kita nggak paham. Ngelihat tapi nggak paham kan beda, ya kan? Misalkan kita ngelihat pertandingan tapi kita nggak paham, ya sama aja. Bagaimana mengaplikasikannya? Itu. Tuh. Yang keduanya pun nggak ada, ya nggak? Jadi bisa dikatakan ini tidak efektif, tidak efisien. Setuju nggak? Setuju Setuju, nggak? coach. Faktornya apa? Individu, Eh, pemahaman individu, taktik individual bisa, persiapan yang mepet bisa, cuma 1,5 bulan, terbiasa dengan hafalan skema-skema bisa mengakibatkan seperti itu. coach. Tapi kalau persiapan mepet, tapi yang lain itu sudah terisi semua kan sebenarnya nggak masalah, coach. Harusnya nggak masalah, tapi kan balik lagi, mereka biasa menghafal. Gitu. Sama kayak Arab tadi kan menghafal itu. Jadi nggak pernah terangsang pengembangan yang ada. Pengembangan itu kan terjadi karena kemampuan taktik individual terhadap pembacaan permainan kan. Ya, Nah, jadi kalau tadi Tino jawabnya harusnya putar lagi, itu pun instruksi yang salah jadinya. Iya atau enggak? ya. 1-0 saya menang, walaupun Roma kemarin menang. Padahal saya nggak nyinggung, coach. Nah, habis gimana ya? Gak teli, Cuk. Masih Milan, ada leg dua, coach. Milan gak teli. Masih ada leg dua. Gini, kita bedah nih sekarang. Anjay.
Saya tulis dulu Anca, Firman, Firman 11, ya 8, Evan 10, Iqbal 4. Oke, in defense. Yes. Setup awalnya kan salahnya di sini sebenarnya. Nih, salahnya di sini nih. Saat bola dari kiper dari Habibie di sini tadi langsung kasih ke Firman, ya kan? Ancanya langsung ke sini. Ya enggak? Idenya kan seperti ini sebenarnya. Kalau dilihat idenya ya. Ide itu seperti ini. Ini Anca yang ke sini. Nih. Kalau ada lawan seperti ke sini, kebuka. Ini kan? Nih. Ini kan? Harusnya. Ya enggak? Ancanya ke sini. Satu, dua, bisa ke depan. Tiga, paralel bisa. Dan gitu. Ya, coach. Tapi kan dilakukan sama Firman tadi. Nah, idenya tuh gampangnya ini lagi sini. Kalau emang dapat, ini masuk ke pivot, ya kan? Masuk ke pivot. Lalu yang kidal seperti ini, yang kadal akan masuk seperti ini. Itu ide awalnya. Walaupun pivot punya hak untuk menyelesaikan sendiri bolanya. Nah, selanjutnya, kalau tadi melihat close defense, ya manfaatin aja profundidad amplitude. Pas, oke, pas, dorong lawannya. Ini kanan, ambil sini. Ini yang masuk. Seguridad. Ada nggak yang keduanya? Ada nggak? Tahu. Lebih efektif nggak? Lebih efektif, coach. Nah, atau tadi misalkan mereka mendekati lawan dulu. Dekati lawan, Anca pegang bola misalkan nggak usah terburu-buru untuk berjalan. Firmannya tadi, Firman di sini sambil dilihat posisi pivotnya, terima bola, kasih aja dulu ke Anca. Anca pegang bola, ini naik mendekati pertahanan lawan, baru mulai. Nah, tanpa bergerak yang tadi pun bisa. Contoh paling gampang, pas, pas, pas. Ini efektif nggak? Efektif. Gitu, Tino. Jadi bukan masalah muter-muternya, enggak. Muter itu akibat pertahanan lawan, tapi kan pertahanan lawan ini cukup dengan passing-passing sederhana pun udah lewat. Makanya tadi kalau emang mau dibuat, ini loh aslinya gambarnya sebenarnya. Ini ke sini,
ini Trust and Linea ini siap untuk trios kerjasama melalui pivot itu pas kaki kanan kan sini ambil dalamnya ini ambil luarnya kebayang lebih efektif yang mana akibat apa akibat pembacaan permainan. Nah, mungkin anak-anak ini sibuk yang tadi, yang saya gambar-gambar tadi, menjalankan skema. Ini baru lawan tim yang levelnya tiga level di bawah kita. Makanya nanti kalau teman-teman lihat pertandingan lawan Afghanistan, lawan Arab, kita kok seperti kesulitan keluar dari tekanan. Itu ceritanya. Ini kita lihat nih, kalau nggak percaya, kita uji lagi. Ya, permulaannya buru-buru nggak ini? Kalau buru-buru pun silakan, nggak ada masalah kalau lawan belum siap. Kita kan nggak lihat situasi hijau nih. Situasi lawan nggak lihat. Oke, bola di Firman. Kalau emang kayak gini kan, pivotnya coba ngelebar, buka dulu. Tuh, nggak kelihatan. Jeleknya video begini nih. Ya, artinya Cortina nggak perlu, ini nggak perlu begini. Sedangkan organisasi pertahanan lawannya ini sangat buruk. Tuh, ini defense aja udah nggak ngontrol lawan. Masa kitanya juga nggak ngontrol permainan, ya kan? Kalau melihat defense-nya begini, ngapain ke sini? Kenapa nggak langsung aja tadi ke depan? Ya nggak? Ya. Ini kan defense salah. Masa kita juga salah nyerangnya? Ada yang mau nyanggah atau beda pandangan silakan. Sampein aja keburu jauh nanti. Ya, ya akibat pembacaan, pemahaman. Tuh, tuh, Cortina. Tuh, kontrol lagi. Efisien nggak ini? Efektif nggak ini? Yang disebut efisien kan, boros nggak tenaganya? Efektif kan sesuai dengan tujuan nggak? Kalau satu kali passing ini sesuai tujuan, kalau passingnya Anca bisa ke sini, ini efektif. Ke sini nggak efektif dengan situasi ini ya, disandarkan pada situasi pertahanan. Ke sini agak mending, misalkan. Kalau ke kanan, oke lagi kita lihat lagi sekarang. Biar tahu yang disebut efektif sama enggak mana. Oke. Kalau pembacaan permainannya melihat ini dua seperti ini, kalau dia siap ibat membaca pertahanan, mungkin dia terima bola bisa passing ke sini. Iya atau enggak? Kalau lawannya turun, dia bisa passing lagi ke sini. Ini naik. Gerakan tanpa bola yang membuat Iqbal naik karena pembacaan permainan. Masuk lagi ke Evan. Itu yang dikatakan efektif. Itu. Jadi jangan harus ngapain diputer-puter lagi orang lawannya defense-nya nggak jelas kok diputer-puter lagi. Muter itu kalau ada tekanan, lawannya bagus tuh baru muter. Tuh, ya nggak? Hmm, dan nggak? Oh defense begini kok.
Defense, secara defense bener nggak ini? Segini doang defense nih. Bentuknya tuh. Hah? Strong area di tengah, coach. Iya, Vamos. ngumpul tengah semua. Coach Kenapa? Tino, strong area itu, coach. Jangan Ya gitu. jadi sih, itu strong area. Nah, kalau situasi begini, kan yang kita baca di permainan kan adalah pertahanan lawan, ruang, ya enggak? Lawannya seperti apa, lawan yang menjaga kita seperti apa, teman kita, terus bolanya di mana, prinsip umum permainan seperti apa, itu kan yang jadi pertimbangan fundament kemarin kan. Nah, itu yang dipakai untuk menguatkan taktik individualnya. Kalau kejadian seperti ini defense nggak bener, kita nyerang nggak efektif, ya nggak ketemu dong. Bagaimana kalau ketemu lawan yang levelnya lebih tinggi? Nyambung sampai sini? Nyambung, coach. Ya, jadi kegagalan paham atas membaca pertahanan lawan akan berimpact pada ketidakefektifan atau ketidakefisienan penyerangan dan akan mengalami kesulitan saat menghadapi level lawan yang lebih tinggi. Ini terbukti. Itu. Jadi sebegitu kuatnya taktik individual sebagai fundamen itu penting. Kalau dia teman-teman ini berhasil membaca permainan, mungkin jawabannya nggak seperti ini. Dia tahu ngapain gue capek-capek begini. Passing aja juga nyampe tuh bola. Gampangnya kan begitu bahasanya kan. Orang lawannya defense begini. Jangan-jangan lawan yang ngopi kita nggak ngelihat. Solusi, Jangan-jangan lawannya kopi nah, kita nggak ngeliat. solusi yang tepat, apa yang harus diambil, apa yang harus diambil. Ruang mana yang kebuka? Ini ruang kebuka. Ini ruang kebuka. Jadi sebuah taktik itu akan menghasilkan sebuah langkah yang konkret, nyata, signifikan, berdampak langsung terhadap pertahanan lawan, terhadap permainan, bukan sebatas muter-muter. Jadi kalau Tino dengan pendapat yang pertama tadi itu mentah. Ini baru pertandingan berapa detik nih? Mau yang lain nggak? Boleh, coach. Yang lain, coach. Yang lain, woi, saya belum makan, Cuk. Tino enak, gayam Astor. Monggo, coach. Ngomong dasteng ya. Kebayang nggak yang lain? Itu cara melihatnya. Makanya kalau ngelihat pemain-pemain kecil kita nggak arahin untuk efektif, nggak efisien, nggak paham logika permainan. Waduh sayang banget dari kecil itu justru yang bagusnya. Mereka tahu kapan cepetin bola, kapan harus stop bola, kapan harus bergerak, yang nggak megang bola saya harus kemana. Itu yang harus dari kecil dibangun. Ya, kalau latihannya cuma skema-skema atau kayak gini ya jadinya begitu tanpa ada nalar permainan. Ya, karena kesulitan yang besar adalah yang dibilang Profesor Ferretti kan adalah kesulitan kita pertama kali latihan yaitu kemampuan menalar permainan dan koordinasi. Itu yang sulit dari usia grassroots harus dibangun. Kalau cuma skema-skema doang gampang. Mau bikin 1000 skema kalau nggak paham situasi juga sama aja. Ya, gimana Heri? Udah kebayang belum cara ngelihatnya? Iya kebayang bang. Iya, itu baru efektif, baru efisien, bukan model. Model itu bukan jawaban buat situasi. Model itu hanya cara awal pada lawan yang ideal sesuai dengan situasi yang ada. Nggak dikit-dikit model, dikit-dikit model.
Orang bisa ke depan kok malah malah Cortina, tirai, alah, jancok. Kan jadi nggak efektif kan. Ibaratnya butuhnya tinggal lurus nih. Kenapa kita belok dulu? Kalau jalan gitu kan naik motor. Padahal tinggal lurus doang nih. Tapi kita belok dulu. Kira-kira bensinnya kebuang nggak? Kebuang, Bang. Iya. Tujuannya tinggal lurus dikit lagi nyampe dia belok lagi. Ya, kalau sepak bola kita bisa melihat dia jalanin bola dulu, kemana dulu, ngalihin dulu pada lawan-lawan yang siap. Geser dulu ke sini, baru pindahin, baru masuk kan begitu kalau sepak bola. Kalau futsal kan nggak ada offset juga. Gitu. Jadi selama satu satu buah passing itu bisa signifikan, kenapa harus muter-muter? Itu yang salah di Indonesia. Passing, control, moving. Aduh, Tino jadi argumennya terbantahkan kan nih. Siap, Bos. 1-0. Satu kosong. 0-1, 0-1. Oke, tuan rumah ya 0-1. Milan, Asu. Tuh. Gitu Bos, caranya. selain masalah ini sharing aja, selain masalah fundamental, gitu. Ya, mungkin Firman juga ada situasi yang dia bisa memutuskan lebih baik, Bos. Cuman itu juga kan pengaruh apa yang dibangun saat persiapan itu, Coach ya. Iya, karena Meskipun peristiwa mepet. sebelumnya dia sudah biasanya punya pemahaman seandainya di klubnya bagus, biasanya efektif, efisien, tapi waktu persiapan di timnas yang dibangun itu ya bisa ngerubah cara main dia kan, Coach ya. Enggak juga, Enggak ya? enggak juga. Kalau fundamennya bagus, pelatih juga ngerti kok. Kalau Sorato ini kan muridnya Zego. Zego ini kan tidak pernah mengarahkan kemana-kemana. Biar pemain membaca permainan dulu. Nah, yang jadi masalah pemain itu membaca nggak? Membaca, tapi tidak dibarengin dengan pemahaman. Bagaimana bisa mengaplikasikan? Ya nggak? Kita bisa baca nih, tapi nggak paham. Kan beda. Orang nggak bisa baca tapi bisa paham, lain loh. Terus bisa ngaplikasiin, lain lagi. Itu kan critical thinking itu, di situ. Jadi teman-teman kalau ngelatih juga harus tahu mengukurnya. Oh, anak ini tahu, bisa baca, tapi nggak paham. Bisa juga ketika dia membaca nggak paham karena tidak memahami apa yang dia baca, faktor-faktor apa aja yang harus untuk mencapai tingkat pemahaman. Gitu. Apakah hanya sebatas menjalankan gerakan, mungkin dianggap sudah paham. Sama seperti Arab tadi. Dengan ada blocking, kayaknya udah paham. Padahal belum keseluruhan. Sehingga penerapannya atau aplikasinya itu jadi ada batasan. Terbatas jadinya, nggak berkembang. Itu. Nah ini balik lagi ke mindset bermain. Mindset itu